Yesus. Hari ini kami siap beribadah kepada Tuhan Yesus. Kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau berkati acara ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya bilang amin. Oke anak-anak, sekarang Misika mau kalian berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Ikuti gerakannya Misika ya, sama-sama dengan sukacita. Siap? Kita mau menyanyi Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Wah, tepuk tangan. Hebat musikanya di sini. Kalian semangat memuji Tuhan. Oke, selanjutnya kita akan memuji Tuhan lagi ya. Sama Miss Evi. Ya, anak-anak masih tetap berdiri ya. Kita mau nyanyi hidup, hidup, hidup selamanya. Ya, kita tunggu. Ya. Yuk, kita mau bergembira karena Tuhan Yesus hidup. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Sekali lagi ya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya,
Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, bukan Ia selalu, Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati, Tuhan Ia selalu, Yesus sahabat dan Tuhanku. Selamat pagi anak-anak PGTK, Pelita Kasih Mulia yang disayang oleh Tuhan Yesus, juga papa mama dan guru-guru yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa sikap hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami agar tertib mendengarkan firman-Mu disampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang disayang oleh Tuhan, sesuai dengan tema atau judul Paskah kita pada tahun ini, ada yang masih ingat? Betul sekali, sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Maka Kak Yeni akan membacakan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 28, Injil Matius pasal 28 ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana nanti kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu."
Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Wah, senang sekali ya adik-adik. Kita sudah membaca firman Tuhan yang memberitahukan bahwa meskipun Tuhan Yesus sudah mati dan dikuburkan, tapi pada hari yang keberapa? Betul sekali, pintar. Pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus hidup atau bangkit kembali. Sekarang, mari kita ingat dulu apa yang terjadi sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, sehingga kita tahu artinya Paskah dan kenapa kita memperingatinya setiap tahun. Adik-adik, papa, mama, guru-guru yang disayang oleh Tuhan Yesus, seperti yang disampaikan oleh Tuhan Yesus beberapa kali kepada murid-muridnya, bahwa ia akan mengalami penderitaan. Karena apa? Tujuan Tuhan Yesus yang paling penting atau yang pertama-tama datang ke dunia adalah untuk, betul sekali, menghapus dosa. Karena Alkitab mengatakan semua orang telah berdosa, termasuk Kak Yeni, papa, mama, guru-guru semua, dan adik-adik. Semuanya hatinya kotor karena dosa. Dan dosa tidak bisa dihapuskan dengan apa? Dicuci pakai rinso atau pakai sabun pencuci yang lain. Atau misalnya kita bersihkan dengan pembersih lantai. Tetapi satu-satunya yang bisa menghapus dosa hanyalah darah Tuhan Yesus. Itu sebabnya, seperti yang kita ketahui bersama dari Alkitab, ketika Tuhan Yesus sedang berdoa, di mana ya Tuhan Yesus berdoa sebelum disalibkan? Betul sekali, di Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus berdoa, Tuhan Yesus berdoa dengan sungguh-sungguh karena sebentar lagi ia akan mengalami penderitaan yang berat. Dan akhirnya pagi-pagi sekali Yudas Iskariot bersama dengan orang-orang yang diperintahkan oleh para pemimpin agama yang tidak suka kepada Tuhan Yesus menangkap Tuhan Yesus. Dan Yudas mencium Tuhan Yesus, lalu akhirnya prajurit-prajurit dan orang-orang yang disuruh oleh para pemimpin agama menangkap Tuhan Yesus. Lalu mereka membawa Tuhan Yesus kepada Pontius Pilatus, pemimpin yang ditempatkan atau disuruh oleh pemerintahan Romawi untuk memimpin di kerajaan Israel pada saat itu. Tapi Pilatus tidak menemukan apa-apa. Akhirnya seperti yang kita ketahui bersama, Tuhan Yesus diberikan hukuman. Hukumannya apa? Ya, hukuman mati dengan cara disalib. Padahal biasanya yang disalib itu adalah orang-orang yang jahat, yang melakukan kesalahan. Adik-adik, seandainya kamu melihat langsung Tuhan Yesus mengalami banyak penderitaan, apalagi sampai disalibkan, apa ya yang akan adik-adik katakan? Apa ya pendapat papa, mama, dan guru-guru semuanya? Yuk kita dengarkan pendapat teman-teman berikut ini. Aku sedih sekali karena
Tuhan Yesus disalib. Padahal Tuhan Yesus hanya berbagi, menyembuhkan, dan tidak berbuat dosa. Lagian kenapa harus ditangkap dan disalib ya? Aku bingung. Tuhan Yesus kan melakukan banyak mujizat. Kenapa pada saat Tuhan Yesus disalib, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya? Aku bingung. Aduh, gimana sih Tuhan Yesus ini? Masa gitu aja nggak bisa melawan? Padahal angin ribut saja bisa dia suruh diam, dan ombak juga diam. Ini ditangkap nggak ngapa-ngapain, diam aja, bahkan sampai disalibkan. Aduh, gemes deh. Menurut adik-adik dan papa mama, Tuhan Yesus pernah melakukan kesalahan gak sih? Betul sekali, Tuhan Yesus tidak pernah berdosa. Tidak pernah melakukan kesalahan sedikit pun. Tapi karena Tuhan Yesus sayang kepada adik-adik, papa, mama, guru-guru, dan Kak Yeni dan semua orang, dia mau, dia rela. Artinya rela itu tidak dipaksa-paksa, karena sayang, karena ingin menyelamatkan kita. Tuhan Yesus rela atau mau menggantikan kita yang seharusnya dihukum karena dosa-dosa kita. Darah Yesus menyucikan atau membersihkan kita dari semua dosa. Dan kita bersyukur adik-adik, hari ini kita bersama-sama merayakan Paskah. Kita bersorak-sorai, kita bertepuk tangan, kita memuji Tuhan karena Tuhan Yesus tidak mati selama-lamanya, sebab Dia adalah Allah. Dia hidup, Dia bangkit sehingga kita senang. Murid-murid perempuan yang datang menengok ke kubur Tuhan Yesus lalu bertemu dengan malaikat, diberitahu, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu. Jadi malaikat mengingatkan kepada perempuan-perempuan itu bahwa Tuhan Yesus pada waktu hidupnya pernah memberitahukan beberapa kali ia memang akan mati, tapi ia akan bangkit karena dia adalah juru selamat. Dan murid-murid perempuan pada saat itu masih agak takut dan bingung, ini benar enggak ya? Tuhan benar-benar hidup enggak ya? Tapi kemudian mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka melihat sendiri bahwa Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus hidup, sehingga mereka bersuka cita atau senang sekali. Dan mereka kemudian cepat-cepat pergi memberitahukan kepada murid-murid yang lain bahwa Tuhan Yesus hidup. Ketika kita tahu Tuhan Yesus sudah bangkit, hati kita senang. Sekarang mari kita lihat lagi apa pendapat teman-teman atau apa yang dikatakan oleh teman-teman kita tadi ketika mengetahui bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Hore, Tuhan Yesus bangkit. Aku senang sekali. Aku memuji-muji Tuhan Yesus. Hore! 3, 4, haleluya, aku bersorak untuknya. Walaupun Tuhan Yesus mati, tetapi Tuhan Yesus hidup selama-lamanya. Haleluya. Sembara sujud. Wah, luar biasa emang Tuhan Yesus ya. Padahal sudah disalibkan, dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga bisa bangkit lagi. Wah, hebat. Aku benar-benar kagum. Pantesan dia tidak melawan waktu ditangkap. Ternyata karena dia mau menyelamatkan kita manusia berdosa.
Hebat deh, hebat. Jadi kita diselamatkan oleh Tuhan. Dengan cara bagaimana? Tuhan mati disalibkan dan dia hidup atau bangkit kembali. Sehingga setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, semua dosa kita dihapuskan. Dan ketika kita percaya pada Tuhan Yesus, ketika dosa kita dihapuskan, Tuhan mau tinggal di hati kita. Sehingga kita dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Meskipun selama pandemi COVID-19 ini belajarnya di rumah bersama papa mama, kita tetap semangat bangun pagi seperti biasanya. Kalau ada tugas dikerjakan dengan baik. Selama pembelajaran jarak jauh juga kita bisa mengikuti dengan tertib, taat, dan senang hati. Karena apa? Tuhan Yesus yang ada di hati kita memimpin kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Dan jangan lupa, kita mendapatkan janji dari Tuhan Yesus, yaitu kapan saja kita meninggal dunia, kita pasti punya tempat atau rumah yang indah di mana? Betul sekali adik-adik, di surga. Di rumahnya Tuhan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Itu sebabnya kita bersorak-sorai, yeay! Kita senang, kita bersuka cita, kita bergembira. Karena apa? Tuhan Yesus, Juru Selamat kita, bangkit dan sudah menjadi penolong kita yang membebaskan kita dari semua dosa kita. Mari kita menyenangkan Tuhan Yesus dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik sesuai dengan Alkitab setiap hari. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa, sikap hormat kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat senang, kami bersorak, kami sungguh bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menjadi juru selamat kami. Terima kasih Engkau sudah mati disalibkan, menghapus semua dosa kami. Dan Tuhan sudah bangkit menjadi bukti bahwa Tuhan benar-benar hidup. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami boleh menyenangkan Tuhan setiap hari dengan rajin melakukan perbuatan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik, papa, mama, dan bapak, ibu guru semuanya. Selamat Paskah. Mazmur 13 ayat 6a. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Anak-anak, sekarang saatnya kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Ya, anak-anak, kita mengucap syukur karena hari ini kita boleh merayakan Paskah bersama-sama. Miss Ima sudah membawa amplop, ya, dimasukkan di kotak ini. Nanti orang tua anak-anak, papa atau mama kalau ke sekolah harus sudah menyiapkan persembahan dan dimasukkan ke dalam amplop, dimasukkan di sini ya, nanti sekolah sediakan ditaruh di meja. Ya. Nah, mari kita menyanyi persembahan lagu Beri Syukur, Beri Syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, beri
bersikap doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Kami boleh bersama-sama merayakan Paskah dan kami memberikan sebagian berkat yang dari Tuhan. Tuhan, kuduskan persembahan ini supaya boleh untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan. Inilah doa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, kita sudah memuji Tuhan, ya. Kita sudah mendengarkan cerita Alkitab. Kita juga sudah memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan. Sekarang kita mau ngapain lagi nih Miss Vika? Kita mau menyaksikan Miss Evi penampilan dari anak-anak. Wah, apa nih? Anak-anak sekolah Pelita Kasih Mulia. Wah, luar biasa. Apa saja yang dibawakannya, Miss? Wah, anak-anak ini Miss belajar menghafalkan lagu, puisi, tarian. Wah, mereka mau menampilkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus, Miss. Luar biasa, Iya, ya. dari kecil mereka sudah belajar untuk melayani. Wah, nanti kita akan menyaksikan Miss dari kelas PG akan membawakan pujian. Lalu TKA juga ada yang membawakan pujian, tarian. Wah, Kalau TKB? TKB juga tak mau kalah. TKB ada yang membawakan puisi, lalu menyanyi. Luar biasa, ya. TK ya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oke, sekarang kita mau ambil mereka ya Miss ya, untuk tampil bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus ya. Oke, mari kita saksikan. Oh, 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 oh,
kita memuji Tuhan, kalian sudah memuji Tuhan, kalian juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada yang nyanyi, ada yang puisi, ada yang gerak, ya. Kalian semua aktif belajar melayani Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Hari ini Miss Devi akan mengakhiri acara perayaan Paskah hari ini. Kita memuji sama-sama Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, takkan mati. Tebus hidupku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Kita akan menutup dalam doa. Mari kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur buat hari ini. Kami boleh mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk keselamatan yang telah Tuhan berikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.